Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi MI kelas 3, khususnya kelas 3. Marilah pada pagi hari ini kita semua selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran walaupun melalui daring atau dari rumah masing-masing. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang perekonomian Arab pra-Islam atau perekonomian Arab sebelum kedatangan Islam, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dari tim guru MI Muhammadiyah Karanganyar. Untuk yang pertama, keadaan perekonomian masyarakat sebelum Islam atau pra-Islam. Menurut tempat tinggalnya, masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman atau biasa kita kenal dengan suku Badui, dan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut dengan suku Hadari. Masyarakat Arab pedalaman ini mayoritas mereka mempunyai pekerjaan sebagai peternak. Masyarakat ini kebanyakan belum memiliki tempat tinggal. Jadi masyarakat Arab Badui ini mayoritas mereka melakukan suatu perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan masyarakat perkotaan atau suku Hadari, mereka memiliki pekerjaan sebagai pedagang, kemudian sebagai petani juga. Bedanya dengan suku Badui dan Hadari, sedangkan suku Hadari itu memiliki tempat tinggal tetap. Jadi suku Hadari ini tidak pernah melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi mereka sudah memiliki rumah dan mereka melakukan suatu pekerjaan dengan berdagang ataupun bertani. Dan ketika suku Hadari ini melakukan suatu perdagangan, mereka melakukan perdagangan dengan membentuk suatu kelompok besar atau biasa dikenal dengan sebutan kafilah. Mereka tak hanya pandai berdagang di darat saja, tetapi mereka juga melintasi laut, bahkan untuk ke beda negara atau luar negeri. Lanjut. Untuk selanjutnya, mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam. Anak-anak, untuk mata pencaharian Arab pra-Islam atau sebelum Islam, yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perdagangan. Berdagang merupakan pekerjaan utama masyarakat Arab zaman itu. Kaum pedagang pada zaman itu memiliki kedudukan yang sangat penting pada masyarakat Arab. Mereka tergolong pemberani karena melakukan perjalanan yang cukup jauh dan dihadapkan oleh suatu keadaan yang dari waktu ke waktu bisa berubah dan juga memakan waktu yang cukup lama. Mereka untuk berdagang, mereka membeli hasil panen dari para petani, kemudian membeli hasil ternak dari peternak, kemudian dijual sampai di luar negeri seperti negara Syam, Yaman, Oman, dan negara-negara yang ada di sekitar Arab pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah pertanian.
Sebagian besar wilayah Arab adalah padang pasir. Namun ada juga masyarakat Arab yang memiliki pekerjaan sebagai petani. Mereka bertani di daerah-daerah subur yang mana di sana juga terdapat sumber air yang disebut dengan oase. Salah satu kota subur di daerah Arab pada saat itu adalah kota Taif. Di daerah tersebut sangat subur dan di kota inilah masyarakat Arab bercocok tanam dengan menanam gandum, sayuran, serta buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga adalah peternakan. Peternak merupakan pekerjaan turunan dari nenek moyang. Dengan peternak mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti mengonsumsi daging, membuat pakaian dari bulu domba, membuat sepatu, dan lain-lain. Binatang ternak yang biasa mereka pelihara adalah kambing, unta, domba. Mereka berpindah-pindah untuk mencari tempat subur dan tentunya untuk mencari tempat makan untuk ternak yang mereka gembala. Kemudian di bab yang terakhir ini Pak Guru akan membahas tentang tata cara berdagang masyarakat Arab, dan tata cara ini terbagi menjadi 3 pula. Yang pertama, masyarakat Arab pada saat itu melakukan sistem atau cara berdagang dengan membentuk suatu kelompok besar atau kafilah seperti yang Pak Guru sampaikan tadi di awal, dengan hewan unta sebagai hewan yang membawa barang dagangan mereka. Kemudian sistem ataupun cara yang kedua adalah mereka pandai dalam mengatur waktu. Masyarakat Arab memiliki 2 waktu dagang, yaitu di musim panas dan musim hujan. Hal ini tersampaikan juga dalam surat Al-Quraisy. Nanti bisa anak-anak buka. Kemudian pada musim panas mereka atau bangsa Arab melakukan perjalanan ke kota Syam, sedangkan pada musim dingin mereka ke kota Yaman. Dengan pola ini mereka dapat mengambil suatu untung yang banyak atau laba yang banyak dari perjalanan yang mereka lakukan atau perdagangan yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah kerjasama dengan bagi hasil. Kerjasama ini tentunya dilakukan oleh 2 pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang memiliki modal dan pihak yang kedua adalah pihak yang menjalankan dagangan. Dengan cara bagi hasil ini tentunya harus disepakati dari keduanya. Entah itu 50%, yang penting ada kesepakatan di antara keduanya dan tidak merugikan satu sama yang lain. Dan pasar-pasar yang terkenal pada Arab pada saat itu adalah pasar Ukas, pasar Zil, pasar Majas, atau pasar Madinah. Dan untuk saat ini banyak ditemukan tambang minyak dalam jumlah besar, sehingga pada saat ini bangsa Arab merupakan salah satu negara tambang minyak terbesar di dunia atau penghasil minyak terbesar di dunia. Mungkin cukup sekian yang Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini walaupun sedikit dapat memberikan ilmu kepada kalian dan menjadi amal jariah kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.